Hai teman-teman, jumpa lagi dengan saya Amra Ferdinand Nugroho, mahasiswi dari Teknik Industri Universitas Musikalitas. Hari ini kita akan membahas mengenai Electronic Supply Chain Management dan peran sistem informasi dalam supply chain management. Jadi menurut Tuban nomor tahun 2005, E dari Supply Chain Management itu adalah kolaborasi penggunaan teknologi untuk meningkatkan proses bisnis to bisnis, kecepatan, performa, pengawasan real time, dan kepuasan pelanggan. Selanjutnya kita akan membahas 5 komponen dalam e-supply chain management. Yang pertama, supply chain replenishment, yaitu proses yang berkaitan dengan pemasok saling bekerja sama untuk menyediakan produk atau jasa atau bahan baku yang dibutuhkan oleh perusahaan, sedemikian rupa sehingga memenuhi target permintaan dan service level yang direncanakan. Lalu, yang kedua adalah collaborative planning. Jadi di sini memfokuskan diri pada aktivitas perencanaan berkaitan dengan operasi, produksi, investor, dan distribusi. Keseluruhan perusahaan bekerja sama untuk objektivitas masing-masing, agar mencegah konflik yang bisa menyebabkan tidak tercapainya kebutuhan dari pelanggan. Lalu ada collaborative product development, itu aktivitas penciptaan produk atau jasa yang membutuhkan kerjasama antar berbagai mitra bisnis dengan perusahaan sehingga kualitas produk atau jasa dapat terpenuhi sesuai spesifikasi yang telah disepakati. Lalu yang keempat itu e-procurement, menginvestasi yaitu proses yang baru untuk pengadaan konvensional di mana kita teknologi internet ini dan prinsip-prinsip dari e-bisnis benar-benar diterapkan. Lalu yang kelima, e-logistik, yaitu proses ini berkaitan dengan aktivitas manajemen pergudangan dan transportasi. Jadi kita lanjutkan lagi ke manfaat dari SCM, yaitu membantu mengurangi biaya dan memperbaiki performance dengan memperbuat kebijakan, procurement, dan desain produk dari SCM. Lalu yang kedua, melalui perbaikan kualitas informasi, kemudahan akses, dan waktu yang real time, SCM membantu dalam membuat supply chain menjadi lebih transparan bagi semua pihak dalam aliran supply tersebut. Lalu SCM mampu menaikkan daya saing perusahaan, terutama antara rantai pasokan. Oleh karena itu, pengintegrasian dari rantai pasok haruslah menyeluruh sesuai dengan dari hulu hingga ke hilir dalam mencapai konsumen. Baik, selanjutnya kita akan lanjutkan dengan contoh e-supply management yang diterapkan di sebuah perusahaan yaitu Amazon. Bagaimana? Mungkin kita saksikan dulu videonya. Amazon is the world's biggest retailer, and its CEO Jeff Bezos is the world's richest man for one very good reason. His company is better than anyone else ever at giving people what they want quickly. Amazon acquired its undisputed status as the heavyweight champion of the retail universe thanks largely to its lightning-fast delivery times. The astonishing feat of ferrying hundreds of millions of items, from guitar strings to saucepans to car parts, directly to your door inside 24 hours is nothing short of a modern logistical miracle. So how does Amazon do it? A super smart army of slave robots, for one. Ingenious, if occasionally unscrupulous, management practices are part of the answer too. And the modern-day voodoo of deep learning AI. All of which are made flesh in the most advanced stockrooms the world has ever seen. So join us today as we button up our high-vis jacket and journey inside Amazon's smart warehouses. In the year to September 2020, with the global economy in the teeth of coronavirus and the bleakest employment outlook in history, Amazon reported global revenues of little under $350 billion. That's roughly double what it earned in 2017, by the way, only 3 short years earlier. Not bad for a company which only started trading in 1994. Amazon has built its empire on a platform of sheer, unbeatable convenience for the end user. You, the customer, need a product. So you open the app or have a quiet word with Alexa, and next day, hey presto, it's sitting on your doorstep. Moving products from A to B quickly is not easy. Compared with other modern technology giants which barely need to exist in the real world, think of Netflix, Google, or Facebook, Amazon needs to shift an astonishingly vast amount of sheer bulk safely, precisely, and quickly, all day, every day. So how does it do it? Last year, a senior Amazon executive described Amazon's warehouses, rather poetically, as a symphony of humans and machines working together. How does this symphony actually work? Let's take it from the top.
Before you've even logged onto its website, Amazon has a fairly good idea of what you're going to buy. This is all down to the semi-occult 21st century abracadabra that is deep learning AI, which Amazon has been leveraging to incredible effect since around 2015. Put simply, an algorithm makes some assumptions about you based on your age, location, socioeconomic background, and purchase history. It will then, hours, days, or even weeks before you actually log on, ensure that your local warehouse is stocked with appropriate quantities of stock you're likely to consider buying. This might be a certain style of racy swimsuit that the algorithm anticipates will be the hot new must-have come springtime. It might be the paperback novel for a soon-to-go viral TV adaptation. In January 2020, for instance, Amazon's algorithm correctly anticipated high incoming demands for face masks, and, well, we all know what happened there. So Amazon's smart warehouses, also known as fulfillment centers, not to be confused with their post office-style sortation centers, Baik, setelah kita mengamati video tersebut, kita tahu bagaimana peran dari sistem informasi membantu Amazon dalam melayani pelanggannya. Jadi mereka mengumpulkan semua data yang mereka bisa kumpulkan dari customer itu, dari tanggal lahir, umur, tempat tinggal di mana, dan hobinya. Di situ Amazon bisa menggunakan secara simpel, dikatakan sistem algoritma yang bisa merekomendasikan kita untuk membeli suatu barang yang mungkin kita tidak terpikir ingin membelinya, tapi kayaknya kita sepertinya butuh begitu. Jadi dari sini Amazon sebagai penyalur bisa mempermudah interaksi antara penjual kepada pembeli, dan ditingkatkan lagi dengan bagaimana dia mengembangkan smart inventory, di mana dia menggunakan sistem robot di dalam gudangnya sehingga paket-paket yang mereka kirim itu bisa datang tepat waktu dan tidak cacat. Di situ juga mereka menerapkan bagaimana ketatnya pekerjaan di situ, karena menurut data ada yang mengatakan bahwa Amazon memiliki tingkat pemecatan karyawannya termasuk tinggi juga kecelakaan kerja, karena Amazon ingin memuaskan pelanggan, yaitu customer focus mereka. Jadi di situ kayak ya, walaupun mereka sudah menyediakan sarana-sarana untuk keselamatan karyawan, tapi tetap saja karena Amazon mengutamakan pengiriman paket itu sampai di rumah dan tepat waktu, dan sehingga itu meningkatkan customer value mereka. Mungkin dari sini kita bisa melihat ISCM-nya itu antara penjual yang disalurkan oleh Amazon dan sampai ke para pelanggan. Dari situ kita melihat peran dari sistem informasi itu mempermudah apa yang kita inginkan langsung datang di rumah kita 3 hari atau 1 hari esoknya, dengan yang mereka menyediakan layanan premium untuk VIP yang bisa mengirim paket dalam 1 hari saja. Mungkin dari sini sekian dari video saya. Terima kasih, sampai jumpa, dadah.